Nih, wah tahun 60-an kita mengekspor guru ke Malaysia. Sekarang malah kita mengekspor cuma TKW atau malah kita yang belajar ke Malaysia, mengirim mahasiswa ke Malaysia. Saya bilang itu argumennya salah. Yang paling Islam itulah adalah orang Arab, ya kan, dengan gaya pakaiannya gamis seperti itu. Padahal enggak juga. Saya kalau seminar, konferensi di berbagai kota di dunia Arab, itu yang namanya sholat zuhur itu nggak pernah ada. Orang Arab nggak sholat zuhur. Saya bilang kalau gugatannya ini dipenuhi dan HTI menang, ibu nggak bisa jadi hakim, Bu. Ya kan? Tokoh Dewan kali ini adalah Profesor Aziumardi Azra. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim terkemuka yang terus mengkampanyekan peradaban Islam yang terbuka, inklusif, demokratis, dan berkemajuan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Dia juga memperoleh gelar kehormatan di Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Prof, kalau dilihat-lihat kenapa Indonesia beda ya misalnya dengan Malaysia atau Brunei walaupun sama-sama di Asia Tenggara, Prof? Iya, karena itu tergantung dari ini. Pertama peninggalan penjajahan ya. Yang kedua tempat atau posisi Islam dalam negara setelah merdeka. Kalau masa penjajahan, kalau Inggris itu di Semenanjung Malaya sama di Brunei itu kebijakannya adalah memperkuat kuasa, dibagi dua kekuasaan itu. Kekuasaan politik dan ekonomi dipegang oleh Inggris. Kekuasaan dalam bidang Islam dan adat budaya, agama ya kan, Islam dan adat istiadat dipegang oleh Sultan. Dengan demikian maka kemudian Islam itu menjadi bahagian diintegrasikan ke dalam kekuasaan, dan oleh karena itulah Islam kemudian terjadi feodalisasi Islam. Islam di Malaysia itu feodal. Makanya kalau kita khutbah di Malaysia dalam pembukaannya, iftitahnya itu selain membacakan salawat pada Nabi, itu juga harus membacakan doa untuk Sultan, keselamatan Sultan dan keluarganya, ya. Yang tidak pernah terjadi di Indonesia, ya kan. Nah, di Indonesia kebijakan Belanda yang pertama menghapuskan kesultanan, ya. Islam dibebaskan dari kekuasaan kesultanan yang feodal, ya kan. Maka Islam Indonesia itu lebih egaliter, itu yang pertama. Yang kedua, kebijakan Belanda itu pada dasarnya pokoknya orang Islam itu biarkan aja. Selama mereka nggak mengganggu status quo kekuasaan kolonial, biarkan aja dia mau bikin masjid, bikin apa. Ini mendorong umat Islam Indonesia itu menjadi mandiri, menjadi independen vis-a-vis kekuasaan. Mau bikin masjid, mau bikin madrasah, bikin pesantren, bikin sendiri, nggak minta dari pemerintah. Itu tradisinya. Makanya kemudian, nah ini argumen saya yang lagi kan. Karena kemandiriannya itu begitu besar ya kan, makanya kemudian saya mengatakan Indonesian Islam is too big to be co-opted by the state. Terlalu besar untuk bisa dikooptasi. Bagaimana mengkooptasi Muhammadiyah dengan 20.000 lembaga-lembaga pendidikannya? Lembaga pendidikannya aja sekitar 20.000, belum lagi lembaga rumah sakitnya, panti asuhannya dan macam-macam ya kan. Juga bagaimana mau mengkooptasi NU dengan pesantren sekitar 28.000 pesantren kiai-kiai NU seluruh Indonesia. Jadi inilah salah satu yang saya sebut sebagai one of the biggest legacy of Indonesian Islam. Jadi itulah salah satu legasi warisan Islam Indonesia. Kekayaan tadi itu, kelembagaan ya, dalam bentuk sekolah, dalam bentuk pesantren, madrasah, perguruan tinggi swasta gitu ya, itu salah satu warisan yang sangat besar ya kan, dan itu terus mereka melangkah maju ya kan. Misalnya kemarin itu ada pengumuman dari sebuah lembaga penelitian OKI, ternyata Universitas Islam yang paling bagus itu Universitas Muhammadiyah Malang.
Ya, bukan University Islam Antarbangsa, bukan UIA, ya, atau IIUM. Mungkin sebagian orang bilang, wah, yang paling bagus Universitas Islam itu adalah International Islamic University of Malaysia di Kuala Lumpur itu, ya kan? Ternyata tidak itu. Yang nomor satu itu ternyata Universitas Muhammadiyah Malang. Di 5 besar itu ada 2 Universitas Muhammadiyah yang masuk 5 besar. Yang nomor 4 itu adalah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi luar biasa itu. Iya. Malah kenapa tuh, Prof? Ya mungkin selama ini kita ini sudah ini ya mentalitas orang Indonesia ketika berhadapan dengan Malaysia ya kan sudah menjadi underdog. Kita ini sudah merasa kalah di mana-mana. Walaupun itu saya tahu ya kan kita kan argumennya begini, wah tahun 60-an kita mengekspor guru ke Malaysia. Sekarang malah kita mengekspor cuma TKW atau malah kita yang belajar ke Malaysia, mengirim mahasiswa ke Malaysia. Saya bilang itu argumennya salah. Kenapa? Karena sampai sekarang pun juga Malaysia masih meminjam, masih menyewa, masih meng-hire banyak sekali dosen-dosen asal Indonesia, banyak itu. Cuma ya kita selalu mengklaim berlebih-lebihan ya kan. Memang TKW banyak, tapi juga banyak tenaga-tenaga profesional yang datang ke Malaysia, terutama dosen, ya kan. Ya, jadi kita menempatkan posisi kita ini dalam underdog, vis-a-vis ketika berhadapan dengan Malaysia itu masalahnya. Padahal sebetulnya dari sudut intelektualisme Islam atau intelektualisme umumnya, Indonesia itu sangat hegemonik vis-a-vis Malaysia, Singapura dan seterusnya dalam intelektualisme loh. Kalau kita pergi ke Malaysia, maka yang dijual itu banyakkan buku asal Indonesia, buku-buku Cak Nur, buku-buku Gus Dur, atau bahkan juga buku saya itu dijual di Malaysia. Tapi tidak satu pun atau susah kita mencari karena menjual buku Malaysia di Indonesia. Nggak ada. Jadi hegemoni. Dalam bidang agama juga begitu. Indonesia sangat produktif menghasilkan pemikiran-pemikiran keagamaan. Tafsir dan macam itu banyak ya tafsir dihasilkan. Tidak satu pun dari Malaysia. Jadi tapi kemudian ya kita itu sudah merasa underdog, itu masalah. Minder ya, Prof. Iya. Sama dengan underdognya sebagian orang Islam ketika orang Islam Indonesia berhadapan dengan orang Arab. Pokoknya yang paling Islam itulah adalah orang Arab, ya kan, dengan gaya pakaiannya gamis seperti itu. Padahal enggak juga. Saya kalau seminar, konferensi di berbagai kota di dunia Arab, itu yang namanya sholat zuhur itu nggak pernah ada. Orang Arab nggak sholat zuhur, kita juga nggak ada. Iya. Makanya di situ nggak ada isoma, ya kan? Isoma ada. Istilahnya istirahat, sholat dan makan. Di situ itu yang ada itu cuma ima itu istirahat dan makan. Setelah itu nggak ada. Jadi oleh karena itu saya sering menjamak sholat saya itu dan bahkan menjamaknya itu kelima-limanya 4 di jamak-jamak. Zuhur, asar, maghrib dan isya, ya kan? Subuh enggak? Subuh kan sendiri kan, Mas, kita hotel ya kan. Tapi yang 4 itu dijamak. Bahkan kira-kira berapa tahun yang lalu, 3-4 tahun yang lalu, saya bersama Wapres Yusuf Kala itu ikut KTT darurat ya, KTT darurat OKI untuk membahas perpindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jadi OKI mengadakan sidang KTT darurat itu. Mulainya pas lagi bulan puasa, awal puasa itu. Jadi mulai jam 4 sore itunya rapatnya itu. Kemudian datang maghrib ya kan, datang maghrib dikasih takjil, dikasih minuman lah gitu. Yang memimpin sidang itu Presiden Erdogan ya kan, dari Turki, itu di Istanbul. Tapi selesai terus berbuka itu ditaruh di meja, ya udah terus aja dia. Jadi kalau ada orang memuja-muja Erdogan, dia nggak tahu bahwa Erdogan itu kata yang saya alami sendiri dan tanya sama Pak JK, dia bagi saya sholat nggak terlalu penting, ya kan? Atau dijamak juga kan, Prof? Mungkin dijamak ke Isya, mungkin, mungkin bisa seperti itu. Kalau kita berprasangka baik, ya dijamak. Tapi sebetulnya dalam keadaan seperti itu tidak ada urgensi gitu untuk menjamak. Sidangnya diskor dulu, sholat gitu. Nanti kalau di sini pasti diskors.
Kalau di Indonesia pasti diskor itu. Kata Pak JK, kalau di Indonesia pasti diskor nih. Kalau kita terus, saya pasti dimakzulkan ini, kata Pak JK. Nah, jadi itulah Bung Ade, hal-hal yang positif mengenai Islam Indonesia yang tidak banyak diketahui oleh orang Islam Indonesia. Sehingga tanpa mengetahui itu, maka kemudian tetap saja menjadi underdog. Saya menyebutnya kita ini memiliki underdog mentality, ya kan? Jadi belum apa-apa udah kalah, atau psychology of the losers. Psikologinya itu psikologi pecundang. Belum apa-apa udah jadi pecundang, berhadapan dengan orang Arab pecundang dia, berhadapan dengan Malaysia jadi pecundang, udah kalah duluan gitu. Nah, oleh karena itulah saya merasa beruntung sekali dengan belajar dan kemudian mendalami lebih jauh lagi comparative history itu tadi, comparative history of Muslim societies, karena kemudian saya bisa melihat, mengalami sendiri, oh di Arab begini, walaupun di Riyadh misalnya, ada yang sholat zuhur itu cuma orang Indonesia doang gitu kan. Bener itu. Bener itu. Iya. Prof, oke, Profesor kan, Prof Azumardi ini sangat optimistis ya, dengan jalan tengah, dengan apa tadi disebut great tradition dan local tradition. Tapi Anda nggak ngelihat ya, atau Anda tidak khawatir dengan perkembangan mutakhir yang seringkali orang bilang sejak tahun 80-an, 90-an terjadi arus wahabisasi dari Timur Tengah, dari Arab Saudi, neokonservatisme, penegakan syariah dan seterusnya. Gimana Prof melihat ini semua? Iya, kita perlu waspada ya, tapi tidak perlu khawatir berlebihan, karena gejala seperti itu bukan baru ya. Saya masih ingat itu ketika saya kuliah di IAIN itu akhir 70-an, 80-an juga muncul gerakan yang dipimpin oleh amir-amir itu, tarbiyah, dan pada waktu itu banyak pengikutnya itu misalnya membakar KTP karena tidak mengakui otoritas negara Indonesia. Jadi KTP itu simbol, nggak mau menikah melalui KUA, menikahnya melalui itu dengan amirnya saja. Itu di kampus-kampus marak itu. Tapi kemudian hilang sendiri dia, sebagian besar hilang gitu, tarbiyah dan macam-macam. Jadi itu bukan gejala yang baru. Termasuk juga Salafi dan Wahabi itu. Kenapa itu gagal gitu? Menurut saya, ya itu akan tetap ada, bikin reseh ya ada ya kan. Tapi untuk bisa kemudian mengubah Indonesia, saya kira boleh dibilang mustahil lah, impossible. Mustahil. Kenapa? Karena pada dasarnya watak orang Indonesia itu wataknya itu easy going, nggak mau terlalu repot ya kan, terlalu serius gitu nggak mau, easy going. Pokoknya gimana nanti saja gitu kan. Jadi kalau yang terlalu seperti itu ya akan proses sosiologis. Saya melihat belum bisa menjelaskan sepenuhnya. Ada proses sosiologis tertentu yang membuat gerakan-gerakan atau paham-paham gerakan garis keras seperti itu tidak bisa bertahan lama di dalam masyarakat. Dia akan kemudian mengalami pelumeran dan pemencaran, sehingga kemudian ya mungkin masih ada sisa-sisanya, tetapi kemudian untuk bertahan lama itu tidak sulit ya kan. Jadi itu harus diwaspadai. Makanya tadi saya katakan kita harus terus-menerus memperkuat Islam wasatiyah. Menerus. Ya, tidak boleh keadaannya kita anggap sudah taken for granted. Pokoknya segalanya udah selesai, kita nggak perlu lagi repot-repot. Nah, dalam hal ini saya kira pemerintah juga harus lebih aktif ya kan, merangkul, melakukan komunikasi yang baik, yang workable dengan Islam wasatiyah ini gitu. Islam wasatiyah, dan tidak mudah terpancing oleh manuver-manuver, jargon-jargon kelompok-kelompok garis keras itu, ya kan? Garis keras. Saya kira kita harus berterima kasih ya, berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang berani dan lebih resolut, resolut itu lebih bulat tekadnya menghadapi kaum radikal itu, karena kalau zaman SBY itu kelompok-kelompok garis keras itu dibentangkan karpet merah oleh SBY. Saya masih ingat itu setelah kerusuhan Tanjung Priok ya kan.
Itu, SBY malah menerima itu Fauzi Bowo dan Rizik Syihab di istana. Iya benar. Saya bilang ini pemerintah condoning violent, merestui kelompok-kelompok garis keras. Nah, pemerintah tidak boleh condoning violent atau violent group tidak boleh dikondon. Sorry, Nah, Prof. Azu tadi menyebut apa? Tanjung Priok. Iya, Maksudnya? itu yang ada kuburan itu yang dianggap sebagai Oh kuburan. iya ya, apa namanya? Makam ya. Yang kemudian dibela mati-matian sama FPI ya. Nah, Jokowi ini kan beberapa hal yang sangat penting dia lakukan, misalnya kan pertama kali itu adalah itu Perpu nomor 2 2017 yang melarang kelompok-kelompok radikal yang menentang Pancasila kan. Itu ya. Yang kemudian menjadi undang-undang mengenai ormas. Ya. Kemudian setelah itu amandemen undang-undang terorisme. Undang-undang terorisme 2003 kemudian diperkuat kan pada tahun 2019. Yang terakhir adalah Perpres mengenai itu ekstremisme itu. Ya. Nah, jadi tapi ya itu kan yang dijadikan alasan Bung Ade oleh banyak pengamat luar negeri mengkritik Jokowi mengatakan bahwa dengan Perpu nomor 2 2017 Jokowi ini mempersempit ruang aspirasi gitu. Nah, itulah yang saya tekankan ya, saya ingin menekankan bahwa kalau itu memang dibutuhkan, tapi jangan sampai meluas. Yang jadi masalah itu kan, saya kira ruang ekspresi itu menyempit itu adalah karena kadang-kadang tindakan polisi yang berlebihan itu. Kayak misalnya ada anak muda yang mengolok-olok Gibran, misalnya ya kan, dia bilang wah dia nggak usah ikut-ikutan bola, kira-kira begitulah. Langsung oleh polisi ditangkap, panggil, apalah, yang begitu. Di Solo ya, kalau nggak salah. Ya di Solo itu. Nah, jadi yang begitu-begitu harus dihindari. Tapi kalau misalnya kayak Perpu nomor 2 itu memang diperlukan. Kita bisa berargumen dengan pihak-pihak yang mengatakan menuduh Jokowi sebagai mempersempit kebebasan beraspirasi melalui Perpu itu gitu. Jadi saya kira polisi harus lebih bijak ya. Tidak perlu misalnya main tangkap sedikit yang berbeda ditangkap, misalnya kayak Jumhur misalnya, ya nggak usah ditangkap lah itu. Ya benar, ya biarkan aja, nggak efektif juga ya kan. Itu apa gitu kan? Itu hanya membuat citra yang tidak baik bagi pemerintah Jokowi. Jokowinya yang kena, walaupun yang berlebihan itu polisi misalnya. Mereka dipertontonkan dengan tangannya terborgol dengan seragam yang seperti itu. Saya nggak cukup itu. Jadi yang begitu-begitu itu kontraproduktif gitu. Tapi kalau Prof Azu, kalau soal misalnya pelarangan HTI itu bisa diterima? Oh, saya malah pendukung itu. Saya kan ikut menjadi salah satu narasumber di DPR mengenai apakah Perpu itu diterima atau ditolak oleh DPR menjadi undang-undang. Ada 5 yang membahas. 4 orang ahli hukum, yang bukan ahli hukum saya. Jadi, ahli hukum itu ya saya sebut aja namanya, misalnya ada Yusril Ihza, ada Refli Harun, ada Fitra, ada siapa lagi gitulah 4 orang ya. Ahli hukum semua, dokter dan profesor. Mereka itu minta kepada DPR menolak itu, agar ditolak gitu kan, Perpu itu ditolak, jangan diterima menjadi undang-undang. Satu-satunya yang menyarankan kepada DPR untuk menerima itu sebagai undang-undang hanya saya saja. Apa alasannya? Dan saya bilang ini persoalan eksistensial bagi negara bangsa Indonesia ini. Kalau Anda membiarkan ya kelompok radikal yang ingin mengganti NKRI, mengganti Pancasila, biar tidak bisa dilarang oleh pemerintah melalui Perpu seperti ini atau ormas atau undang-undang ya. Ya tunggu aja waktunya NKRI bubar. Ya, saya bilang ketika NKRI bubar dan kelompok itu menang, yang pertama kali dicari ya Anda ini yang dicari dulu. Pak Yusril ini Anda dulu yang dicari. Jadi jangan bicara HAM begitu
begitu mereka menang, yang dicari ini Anda refli, saya bilang. Nah, jadi akhirnya kan diterima tuh jadi undang-undang ya kan. Dan saya menjadi saksi ahli juga ketika menjadi saksi ahli yang terakhir ketika HTI menggugat ini ke pengadilan kan, saya jadi saksi ahlinya. Saya ditanya sama hakimnya perempuan, bagaimana Pak kalau misalnya HTI yang menang, gugatannya ini dipenuhi gitu kan? Saya bilang kalau gugatannya ini dipenuhi dan HTI menang, Ibu nggak bisa jadi hakim, Bu. Ya kan? Tanya aja sama, karena menurut HTI perempuan itu nggak boleh jadi hakim begini. Perempuan itu tempatnya di rumah. Nah, kalau Ibu nggak percaya, tanya aja tuh sama jubirnya, itu kan ada jubirnya di sebelah Ibu tuh di bawah. Siapa itu? Siapa namanya? Yuswanto, ya, Ismail Yusanto ada di situ. Saya tanya ibu tanya aja nih sama jubirnya Ismail Yusanto. Ismail Yusanto cuma senyum-senyum ke dia, gitu kan, membantah. Nah, jadi begitu deh. Ya. Jadi dalam hal itu mendukung. Makanya kemudian saya menganggap ini tindakan atau langkah Jokowi, Presiden Jokowi yang saya kira penting dalam konteks tadi itu. Mengamankan Islam wasatiyah, mengislamkan NKRI, Pancasila dari gangguan-gangguan seperti ini. Ya, saya bilang ini nggak ada urusan dengan HAM, nggak ada urusan dengan demokrasi, ya kan? Demokrasi itu boleh, tapi kemudian kalau mereka yang menang, nggak ada demokrasi. Anda dulu nih yang dibawa ini, diambil, dicari oleh mereka.